Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Setahun Jokowi Ahok. Kita akan sekarang memberikan kesempatan kepada teman-teman atau warga Jakarta Pusat. Mana suaranya? Iya. Wahyu, kita silakan. Kita menyapa Wahyu. Oke, baik, ini adalah wilayahnya Pak Jokowi dan Pak Ahok, Gubernur dan Wakil Gubernur. Di Jakarta Pusat ada banyak sejumlah masalah, kemudian kemacetan, lalu lintas, kemudian ada normalisasi sungai juga karena salah satu dari 13 sungai yang melintasi DKI ini juga lewat di Jakarta Pusat. Tapi di sebelah saya, ini sudah ada yang sedikit berbeda. Ini lengkap dengan helm semua. Ini adalah dari komunitas Bike to Work Indonesia atau Jakarta. Salah satu pengguna jalan raya di Jakarta yang setiap hari ini harus berjibaku dengan kemacetan arus lalu lintas Jakarta, terutama di Jakarta Pusat yang semrawut sama hampir di setiap wilayah. Mas Toto, silakan. Apa kabar? Boleh berdiri. Baik. Ada Pak Gubernur atau Pak Wagub yang ingin disampaikan sebagai pengendara sepeda, karena ini setiap hari naik sepeda dari kantor, dari rumah ke kantor, kemana-mana. Kemana-mana? Saya bukan bike to work, tapi bike to go. Jadi kemana-mana saya naik sepeda. Kalau mau terbang ke bandara naik pesawat juga parkir sepeda di sana. Kalau aman. Oke, silakan yang ingin disampaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jokowi, Pak Ahok. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas 1 tahunnya perjuangan Pak Jokowi dan Ahok. Dan terima kasih banyak atas banyaknya perubahan yang kelihatan. Yang kami melihat adalah banyaknya bangku-bangku di sepanjang jalan protokol yang sebenarnya itu sangat nyaman buat kita semua sebagai warga Jakarta. Kami dari Bike to Work Indonesia sejak 2004 berkampanye, bersosialisasi untuk menggunakan sepeda kemanapun sebagai alat transportasi. Tahun 2009 kami dengan Dinas Perhubungan DKI telah membuat master plan non-motorized transportation yang saat itu cuma hanya segitu saja. Harapannya lebih dan bisa diaplikasikan. Lalu tahun 2009 juga kami telah mendorong DPR untuk menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, di mana di situ disebutkan hak dari pesepeda dan pejalan kaki. Nah, alhamdulillah Pemda DKI telah membuat jalur sepeda di BKT, tetapi sayangnya sampai sekarang yang menggunakan motor dan bis. Kami tidak kebagian. Masuk ke jalur sepeda? Iya. Motor dan bis? Iya. Kenapa? Karena memang tidak ada perdanya. Jadi yang diutamakan sebenarnya bukan jalur sepeda. Kami menuntut jalur sepeda dan fasilitas lain, tapi lebih diutamakan adalah perda dari Pemda DKI agar jalur sepeda yang dibangun aman dan nyaman. Dan maaf, jalur sepeda tersebut sangat mewah, Pak. Sangat amat mewah. Oke, tapi nggak proper. Karena apa? Lebar, tidak ada resapan air, lalu pohon-pohon tidak membuat kami adem, asal ada pohon lah. Kita sudah bisa menangkap pertanyaannya, Mas. Terima kasih. Kita akan beri kesempatan kepada Pak Jokowi, Pak Ahok untuk menjawab. Silahkan. Ya, sebetulnya Pak Gubernur sudah membuat SK untuk membuat jalur sepeda. Bahkan sebetulnya tahun depan kami sudah tugaskan Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup untuk merapikan semua trotoar termasuk untuk jalur sepeda. Kita tugaskan sedikit. Ini ada Bu Yani bisa cerita, dan Deputi Dardukim Pengendalian Penduduk dan Pemukiman itu Pak Sarul bisa tambahkan sedikit soal jalur sepeda. Beliau ini spesialisnya, maka kita tugaskan beliau untuk merapikan. Terima kasih. Pak Gubernur menyambut semua aspirasi masyarakat, termasuk para pesepeda. Dan kita bahagia Pak Gubernur sudah menerbitkan SK jalur sepeda untuk seluruh Jakarta. Alhamdulillah. Tahun depan semua wali kota sudah memprogram, Pak Toto, dengan sistem klaster nanti, karena akan melewati sekolah dengan pendidikan, karena anak sekolah itu belum punya SIM. Kita dorong nanti dengan Goes to School, dengan Komite Sepeda Indonesia, masyarakat Jakarta menikmati bersepeda bersama. Terima kasih Pak Jokowi. Nanti mungkin tambahkan soal trotoar nih Bu Yani. Baik, kita akan mendengarkan pendapat soal trotoar ya. SK-nya sudah keluar untuk jalur sepeda, sekarang trotoar seperti apa? Baik, Pak Gubernur, Pak Wagub, saya coba menjawab. Trotoar akan disiapkan lebih lebar lagi. Kemarin sudah disiapkan untuk trotoar Tamrin Sudirman.
itu rata-rata paling besar 6 meter. Tapi Pak Gubernur dan Pak Wagub menugaskan saya untuk membuat trotoar yang lebih lebar lagi di tempat-tempat yang memungkinkan. Dan tanpa pagar. Mungkin ini paling susah, Pak. Mungkin tanpa pagar ini yang paling susah karena masyarakat berdalih keamanan. Tapi saya yakin sekarang Jakarta sudah aman ya Pak ya, insya Allah. Dan karenanya kita akan merayu para pemilik gedung untuk bisa membuka pagarnya. Oke, berarti ada permintaan kepada gedung untuk membuka pagarnya. Kita akan ke pertanyaan kedua. Wahyu, silahkan. Oke, baik, kita ke warga Jakarta Pusat berikutnya. Bapak silakan. Oke, dari mana? Siapa? Dari mana Jakarta Pusatnya Bapak? Silakan. Baik, terima kasih Pak Jokowi Ahok. Setahun Bapak menjabat, kami bisa berhadapan langsung kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Tentunya ada yang ingin saya sampaikan. Tanggal 16 Juni tahun 2012, sebelum masa Bapak menjabat, di wilayah kami terkena musibah kebakaran. Tanggal 16 Juni tahun 2012. Setelah Bapak menjabat, ya di wilayah kami ada program masalah kampung deret. Ya, kemudian warga sudah mengajukan, ya untuk warga yang kebakaran sudah mengajukan sebanyak 263 unit untuk rumah deret. Namun sampai saat ini rumah deret tersebut belum terrealisasi. Ya, mudah-mudahan ini bisa direalisasikan. Demikian Pak Gubernur, terima kasih Pak. Di mana itu Pak? Pak Gubernur, Pak Wagub, ini soal kampung deret, silakan. Di Karanganyar? Iya. Oh iya, ini biar dijawab Kepala Dinas Perumahan. Oke. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Izin Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, menyangkut kampung deret, termasuk di Kalianyar, ini akan kita laksanakan. Karanganyar, maaf. Karanganyar itu akan kita laksanakan dalam akhir Oktober. Jadi sekarang dalam tahap perencanaan desain yang SK Gubernurnya tentang penerima bantuan hibah ini akan segera keluar dan akan segera kita laksanakan. Demikian Pak. Baik. Bapak, mohon maaf sedikit lagi, apakah kalau yang sebelumnya rumah deret itu dari CSR atau dana hibah, apakah nanti selanjutnya akan dianggarkan juga atau masih menggantungkan ke CSR? Ini jadi yang dari CSR itu hanya di Tanah Tinggi. Sekarang ini ada 28 lokasi di Petogokan, di Karanganyar, dan tempat-tempat yang lain, 28 lokasi itu semuanya memakai APBD. Dan dimulai kira-kira akhir Oktober ini, diharapkan selesai nanti pada akhir tahun. Semuanya dikerjakan masyarakat dan pemerintah. Ini juga partisipasi masyarakat diharapkan. Nanti akan kita lihat. Jadi yang di Tanah Tinggi, kampung dari Tanah Tinggi hanya sebagai contoh. Baik. Jadi tidak lagi bergantung dengan dana hibah atau CSR lagi? Tidak. Semuanya dari APBD. Baik. Ya, kembali ke Rory. Terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih Pak. Berarti nanti masih akan ada banyak kampung deret ya di Jakarta. Baik, kami masih akan berlanjut setelah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Setahun Jokowi Ahok.